Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan topik 5 yang berjudul Modul Rancangan Pembelajaran dalam UBD Lembar Kerja E, Evaluate, Work, dan Progress. Kelompok 5 yang beranggotakan 1. Anggraini Budi Utami, 2. Anissa Prihatiningsih, 3. Eka Putri Nurhamidah, 4. Kukuh Arya Nusantara, 5. Puji Rahayu. Pada tahap ini, peserta didik diberikan ruang untuk mengevaluasi kemajuan dan menilai diri. Peserta didik juga harus diizinkan untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah mereka berikan kepada instruktur melalui penilaian diri dalam bentuk rubrik. Berikut rubrik penilaian diri. Teknik penilaian diri. 1. Penilaian diri kompetensi kognitif di kelas. Misalnya, peserta didik diminta untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan berpikirnya sebagai hasil belajar dari suatu materi pembelajaran tertentu, khususnya dalam hal ini bahasa Indonesia. 2. Penilaian kompetensi afektif. Peserta didik diminta membuat tulisan yang membuat curahan perasaannya terhadap suatu objek tertentu. Ketiga, penilaian kompetensi psikomotorik. Misalnya, peserta didik diminta untuk menilai kecakapan atau keterampilan yang telah dikuasainya. 1. Bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Penilaian diri atau self-assessment merupakan teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Menurut Sudaryono 2012. Dalam teknik ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk menilai kemampuan mereka sendiri. Adanya kesempatan ini akan membuat peserta didik merasakan pengaruh yang lebih kuat pada nilai akhir mereka dan mengakibatkan keberhasilan akademis untuk peserta didik. Penilaian diri dapat diartikan sebagai suatu cara menilai kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan proses dan tingkat capaian peserta didik pada mata pelajaran tertentu berdasarkan pada hasil penilaian sendiri. Hal yang dapat dilakukan guru untuk membimbing peserta didik dalam penilaian diri antara lain: 1. Guru memberikan pemahaman tentang pentingnya melakukan evaluasi diri dan refleksi, yaitu berguna untuk mengevaluasi kekurangan dan memperbaiki kekurangan tersebut. 2. Guru menyediakan formulir evaluasi untuk dibagikan kepada peserta didik. 3. Guru membagikan formulir evaluasi setiap selesai satu bab pembelajaran atau setiap selesai pertemuan kepada peserta didik. 4. Guru mengarahkan peserta didik cara mengisi formulir evaluasi. 5. Guru meminta peserta didik untuk menilai diri sendiri. 6. Guru mengkaji penilaian diri sendiri yang dilakukan peserta didik. 7. Guru melakukan tindakan lanjut. Guru dan peserta didik membahas. 2. Bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Satu, keterlibatan peserta didik dalam evaluasi diri akhir dapat dilakukan dengan teknik-teknik penilaian tertentu yang salah satunya menggunakan jurnal harian sebagai acuan peserta didik mengetahui kelemahan pada dirinya. 2. Setelah mengidentifikasi diri, peserta didik akan memecahkan persoalan dalam dirinya dengan solusinya sendiri. Dengan mengetahui hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kekurangannya, maka akan tumbuh motivasi dalam diri peserta didik. 3. Motivasi itu akan menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Benjamin S. Bloom dalam Sujana 2011
halaman 22. Mengklasifikasikan ranah hasil belajar menjadi 3, yaitu kognitif, afektif. A. Evaluasi kognitif. Evaluasi kemampuan berpikir yang berkaitan dengan kemampuan C1 sampai C3 dan C4 sampai C6. Contoh pertanyaan. 1. Topik apa yang Anda pelajari hari ini? 2. Sejauh mana pemahaman Anda terhadap topik tersebut? Ceritakan terkait topik tersebut. 3. Apa yang menjadi pertanyaan atau kesulitan bagi Anda terkait topik tersebut? 4. Apa yang harus Anda lakukan untuk memahami? B. Evaluasi sikap atau afektif. Evaluasi sikap atau nilai yang dicerminkan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Contoh pertanyaan. 1. Bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran hari ini? 2. Adakah dari guru atau teman atau dari diri Anda sendiri yang membuat tidak nyaman selama pembelajaran? 3. Apa saja yang membuat tidak nyaman? 4. Adakah dari guru atau teman atau dari diri Anda sendiri yang membuat nyaman? 5. Apa saja yang membuat nyaman? 6. Apa yang membuat Anda termotivasi? C. Evaluasi keterampilan atau psikomotorik. Evaluasi keterampilan atau kemampuan peserta didik untuk mempraktikkan teori setelah penerimaan pemahaman. Contoh pertanyaan. 1. Pada pembelajaran hari ini, keterampilan apa yang Anda kuasai? 2. Apakah dari keterampilan itu Anda kuasai? 3. Jika Anda belum menguasai keterampilan tersebut, apakah yang menghambat Anda dalam menguasainya? 4. Adakah keterampilan lain yang Anda rasa sangat kuasai terkait dari pembelajaran hari ini? 3. Bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. 1. Peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah dipelajari dan yang membutuhkan penyempurnaan setelah bersama-sama antara guru dan peserta didik yang bersangkutan menganalisis hasil dari pengisian formulir. 2. Tindak lanjut setelah peserta didik melakukan evaluasi diri dan menganalisisnya. Maka selanjutnya akan menjadi tanggung jawab wali kelas, guru